meluangkan waktunya untuk kami wawancarai mengenai observasi laboratorium yang ada di SPG. Sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang akan kami ajukan. Boleh langsung ditanyakan apa saja pembahasan materi yang sedang kita berikan pada kesempatan ini? Yang praktikum banyak asam basa misalnya, hanya misal ya kalau seluruhnya banyak saya asam basa, kemudian karena di termokimia juga kita ambil, kemudian untuk pengenalan zat kimia juga kita ambil juga itu, kemudian penggunaan alat ya, asam basa, termokimia, kalorimetri juga ada alatnya, ada bahannya, kemudian di redox juga beberapa kali, itu yang sering saya gunakan. Kemudian kita juga bahan-bahan yang tidak terpakai, misalnya kita buat sabun misalkan, sabun dari jelantah, itu kan ada menggunakan bahan kimia, jadi tetap kita Untuk pesertanya Pak, semua mengikuti praktikum. untuk peserta semua siswa yang ada mata pelajaran kimianya ikut, terutama memang yang beberapa mata pelajaran tetap ke mata pelajaran kimia ya. Nah, semua yang ada di kelas ikut pelajaran, ikut praktikum. Untuk jadwal pelaksanaan praktikum Pak, Untuk jadwal, ini dia. Untuk jadwal karena menyesuaikan ya kurikulum, jadi jadwal tidak dijadwalkan sesuai dengan apa namanya, bisa berubah dia jadwal. Jadi, seharusnya memang dijadwal secara permanen, tapi kita belum ada untuk penjadwalan, masih ada kendala di situ. Nah, jadi ketika eksidental lah lebih sering. Ketika ada praktikum ini cocok dengan praktikum ini, bahan alatnya ada, jadi seperti itu masih sistem. untuk strategi Pak, saat ada kendala saat melakukan praktikum biasanya Bapak melakukan strategi apa? Kendala ketika praktikum, strategi dalam pembelajarannya mungkin ya. Kalau dalam pembelajaran ketika praktikum memang sudah kita sampaikan aturan-aturan terkait pelaksanaan praktikum. Jadi harus disampaikan dulu ketika praktikum apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Jadi ketika ada kendala di laboratorium, di lab, kita tinggal tegur. Ingat perjanjian awal kita bagaimana, kemudian peraturannya bagaimana. Konsekuensinya juga bisa alat pecah dan lain sebagainya, itu sudah disampaikan di awal pertemuan sebelum praktikum dilaksanakan. Terima kasih Pak jawabannya. Jadi di sini saya akan menunjukkan pertanyaannya. Pertanyaan berikutnya yaitu strategi apa yang Bapak gunakan untuk mengatasi kendala dalam praktikum tadi? Strategi tadi itu tadi sudah ya kita sampaikan dari awal. Pertanyaan selanjutnya, apakah lembar kerja peserta didik digunakan dalam pelaksanaan praktikum? Ya, lembar kerja wajib digunakan ketika itulah jadi panduannya. Lembar kerja peserta didik jadi panduan ketika melaksanakan praktikum. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kondisi alat dan bahan yang ada di laboratorium? Kondisi alat dan bahan yang ada sekarang itu karena sangat dari banyak ya, zatnya itu sudah karena banyak. Ada yang masih layak pakai, ada juga yang sudah tidak layak pakai. Tapi yang tidak layak pakai karena kita tidak punya standar untuk membuangnya lah ya. Kita nggak bisa membuang di mana pun, nanti bermasalah. Jadi untuk sementara memang disimpan dulu. Kita nggak ada tempat untuk pembuangan zat yang sudah kadaluarsa karena dalam jumlah besar. Jadi karena untuk itu kita sementara simpan dulu. Nanti ketika ada kerjasama ya, bagaimana untuk mengelola limbah. Sebenarnya nggak limbah juga sih. Karena sudah lama dikhawatirkan sudah kadaluarsa. Ada beberapa, nggak banyak. Nah, kebanyakan masih bisa digunakan. Selanjutnya, aktivitas apa saja yang dilakukan siswa sebelum dan sudah masuk ke laboratorium? Sebelum yang jelas, kalau sebelum masuk lab, persiapan, pakai jas lab, sampai kondisi mereka sudah siap untuk praktikum. Lalu setelah selesai, seperti biasa membereskan alatnya, kemudian mencuci alat, bahan, membalikan ke tempatnya, sekaligus membersihkan semuanya dan bisa kembali ke masing-masing. Pertanyaan selanjutnya Pak, jenis bahan apa saja yang tersedia di laboratorium? Kita laboratorium ya ini labnya sama ruang persiapan. Ada 2 ruang. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana struktur organisasi laboratorium kimia di sekolah ini? Struktur organisasi karena kita tidak punya laboran, maka langsung guru kimianya yang bertanggung jawab. Idealnya memang harusnya ada laboran, ada kepala labnya, kemudian ada koordinator lab atau asisten labnya juga. Tapi karena memang kondisi kita tidak punya laboran, yang ada hanya guru. Kepala lab juga dari beberapa lab itu hanya 1 kepala lab itu. Lab biologi, lab kimia, dan lab fisika, kepala labnya cuma 1. Nah, jadi untuk mengkoordinir lab kimia sendiri diserahkan ke guru masing-masing. Selanjutnya pertanyaannya, apakah pernah terjadi kecelakaan saat di proses pembentukan laboratorium?
ketika praktikum, ketika menggunakan lab, proses kecelakaan jarang ya. Paling kalaupun eksidental paling pecah lampu reaksi atau pipet tetesnya hanya yang kecil seperti itu. Kalau untuk sampai kecelakaan jumlahnya besar di peserta praktikum malah tidak ada. Mudah-mudahan tidak ada. Pengelompokannya untuk bahan ya, karena kita tidak punya lemari asap, maka masih dicampur. Beberapa yang cair paling dipisahkan yang larutan, kemudian yang padat-padat. Mana yang gelas 1-2 gelas sendiri, kalau untuk yang gelas kaca-kaca nanti jadi sendiri. Seperti itu. Bagaimana kelengkapan alat Alatnya untuk sesuai dengan praktikum yang ada, mudah-mudahan masih bisa. Alat destilasi pun kita ada, nah, untuk titrasi juga ada. Tapi mungkin kalau untuk ekstraksi yang